Hai semuanya, balik lagi dengan saya Adistesa. Selamat pagi, siang, sore teman-teman dimanapun berada. Balik lagi nih dengan saya dengan narasumber yang berbeda kali ini. Oke, ada siapa aja sih di sini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan dan saat ini saya adalah mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2021. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Agnes Aurelia Puspita. Aku juga mahasiswi semester 7 di Ilmu Kesejahteraan Sosial dan aku juga lagi ngikutin SDG FISIP UI. Oke, makasih Intan sama Agnes nih. Kalian ada di kelompok 1 ya di MBKM ini? Iya, betul. Betul. Dibimbing sama siapa? Profesor Riki namanya, dosen sosiologi. Terus kalian kenapa sih milih MBKM SDGS sih? Oke, mungkin aku duluan ya yang jawab ya. Jadi aku sendiri pilih MBKM SDG ini karena waktu lihat pengumuman ini jujur aja nih, karena di kesos itu di semester 7 kan di plotting buat MBKM dan di SDG ini bisa nih MBKM sebanyak 20 SKS yang mana bisa sesuai dengan apa yang kesos udah terapkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kegiatannya sendiri aku lihat ini SDG ini menarik banget ya, karena yang pertama itu ngelakuin riset, dan untuk batch ini sendiri untuk pertama kalinya itu go internasional kayak gitu. Iya. Jadi kesempatan yang nggak mungkin untuk disia-siakan kayak gitu. Jadi memilih ikut program MBKM ini. Oke, gitu ya kalau dari Intan. Kalau Agnes sendiri kenapa sih milih SDGS sebagai pelabuhan untuk magang? Oke, kalau aku sendiri tuh sebenarnya awalnya bener-bener nggak tahu ya SDGE gitu, kayak ini program yang baru buat aku. Awalnya rencananya emang aku plannya bukan ke sini gitu, aku pengennya magang atau enggak ikut ISMA. Cuman mungkin emang belum rezekinya aja gitu. Dan akhirnya kemarin sempat di-share gitu sama Kaprodi Kesos tentang program ini, dan aku juga nanya-nanya gitu ke teman kayak ini tuh program apa, dan ada testimoni juga dari angkatan atas-atas katanya enak gitu ya bikin riset dan dapat 20 SKS gitu. Jadi kayaknya cocok juga buat aku yang kebetulan suka juga buat menulis ya masalah-masalah sosial gitu lah, anak FISIP, dan ternyata juga kebetulan sama kata Intan ke Malaysia, jadi menarik banget kan, go internasional. Jadi ya udahlah aku join aja gitu SDG, dan alhamdulillah keterima kemarin kayak gitu. Oke, jadi ini semua dari Kesos ya? Iya, betul. Jadi SDG ini nggak hanya untuk prodi sosiologi, tapi bisa untuk Kesos dan semua prodi yang ada di UI ya? Ya, betul. Kalian ngapain nih di MBKM ini? Kalian neliti apa sih? Ya, jadi itu kemarin topik besarnya itu remittances and other issues related, yang topik besarnya. Tapi dari kelompok kita sendiri tuh ngasih topiknya tuh secara spesifik tuh hubungan tingkat biaya remitansi dan tingkat pendapatan terhadap frekuensi pengiriman remitansi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dan lebih spesifiknya lagi kita ngebahas pekerja rumah tangga dan juga pekerja-pekerja informal lainnya gitu. Dan mungkin buat alasannya kenapa kita milih topik ini, karena setelah riset kemarin seperti yang jadi salah satu concern itu emang biaya remitansi yang cukup tinggi gitu ya, rata-ratanya kalau di atas 6% kalau nggak salah. Dan kemarin kita tarik buat jadi topik kita, dan kita kaitkan juga sama pendapatan mereka yang karena informal. Jadi kayak menarik nih, kira-kira kalau pendapatannya sekian, kira-kira frekuensinya gimana gitu ya pengirimannya gitu kan. Dan ya udah kita akhirnya ambil topik ini, dan kemarin kita sudah sempat riset juga di Malaysia, kita share kuesioner sama FGD dan juga ID kayak gitu. Sebenarnya sih saya penasaran gimana hasilnya, tapi nanti ada di sesi kedua ya. Jadi tetap stay tune ya teman-teman. Nah, Nes, kenapa milih metode kuantitatif? Kenapa nggak kuali atau mix atau yang digital riset gitu? Iya, jadi sebetulnya kalau boleh jujur itu kemarin ditetapin sama dosennya. Tapi kalau jawaban lain mungkin emang kan karena kita ngambilnya emang dari awal hubungan ya. Kayak kita pengen tahu nih gimana hubungan kalau misalnya biayanya tinggi, dampaknya gimana ke frekuensi pengiriman gitu. Jadi mungkin emang dari awal tuh kita udah netapinnya topik kita maunya ke arahnya kuantitatif gitu, karena kan ngambil tingkatan hubungan keterkaitan kayak gitu. Jadi ya udah kita bawanya ke kuantitatif deh. Jadi kuantitatif. Sebenarnya di kelompok 1 itu semuanya bisa kuantitatif kan ya?
Iya. Untuk di kelompok satu sendiri, kalau nggak bisa nggak apa-apa kan, kalau di proses namanya juga kelompok satu proses. sendiri kebetulan kami untuk skripsi juga kebetulan ada yang ambil kuantitatif, tapi juga yang lain juga mau untuk belajar untuk bisa meneliti dengan kuantitatif gitu sih Iya, Mbak. jadinya bisa ya. Iya, belajar pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya. Jadi kayak tutor sebaya gitu ya. Tutor sebaya. Oke, kuantitatif pasti butuh proses penelitian. Nah, gimana tuh Intan proses penelitian sebelum nih turun ke lapangan, persiapannya apa aja? Tadi menyambung yang Agnes bilang, jadi emang dari awal kita tuh topik besarnya repetansi, tapi kita juga melakukan diskusi untuk terkait topik apa yang lebih spesifik yang bisa kita ambil. Lalu muncullah ini tentang tingkat biaya remitansi dan pendapatan terhadap frekuensi pengirimannya. Lalu untuk prosesnya sendiri sebelum kita turun lapangan ke Malaysia itu kita menyusun draft laporan, draft perencanaan penelitian yang dimana kita itu sebelumnya melakukan banyak riset, banyak literatur, banyak searching di internet terkait apa sih data-data yang saat ini ada terkait remitansi, lalu kita masukkan ke perencanaan penelitian kita, laporan kita, dan kita di situ juga bagi-bagi tugas nih. Jadi ada yang misal siapa yang menulis latar belakang, siapa yang menulis misal metode yang akan digunakan, seperti itu Mbak. Jadi kita dalam prosesnya sendiri kita selalu bagi-bagi tugas terkait apa yang akan dikerjakan gitu. Bagi-bagi tugasnya itu berdasarkan bidang yang kalian kuasai atau berdasarkan apa nih? Gimana tuh? Sebenarnya kemarin diacak aja sih Mbak. Diacak aja. Iya benar. Tapi juga mungkin beberapa kali ada yang volunteer, misal kayak aku aja juga nggak apa-apa gitu Mbak. Oh iya. Nah, gimana cara kalian nih? Kalian kan ada 4 ya. Nanti di sesi 2 ada Rafa sama Chandini kan. Gimana cara kalian itu untuk menyambungkan hubungan tulisannya Agnes ke Intan atau tulisan Rafa? Bagaimana kalian mengkompilasi lah tulisan kalian? Kan biasanya gaya selingkung tiap orang tuh beda-beda ya cara nulisnya. Iya. Untuk itu sendiri kadang setelah kita bagi-bagi tugas nih Mbak, kita beri waktu untuk masing-masing untuk mengerjakan terlebih dahulu gitu kan. Tapi setelah itu juga kita selalu ngadain Zoom lagi, jadi untuk menyatukan pikiran atau membahas nih apa kendala-kendala yang kita temui saat mengerjakan tugas masing-masing tadi itu. Jadi di dalam Zoom itu kita juga bisa menyatukan pikiran, menyatukan perspektif terkait tugas yang kita kerjakan seperti itu. Nah, penasaran Mas, ada nggak konflik-konflik kecil nih di antara kalian 4 misalnya menyatukan pemikiran itu gimana? Mungkin bukan konflik sih, lebih kayak apa ya? Mungkin perbedaan pendapat lah ya. Perbedaan pendapat dan mungkin misalnya ada ide nih, kayaknya bahas topik A bagus gitu, tapi mungkin dari teman lain kayaknya susah deh kalau nyari datanya bahas topik A gitu karena waktunya singkat gitu. Jadi mungkin lebih ke nyampein concern masing-masing aja gitu karena keterbatasan yang kita punya kayak gitu. Terus solusinya gimana tuh? Solusinya biasanya akhirnya kita rembukin lagi sih, cari yang paling memungkinkan dan paling mudah aja gitu buat kami masing-masing kayak paling gitu. mudah ya. Paling memungkinkan gitu. Nah, proses penulisan udah nih, kalian udah merumuskan pertanyaan, metode. Nah, di bab 3 kan biasanya ada instrumen penelitian. Nah, bagaimana kalian menyusun instrumen penelitian kalian? Apa aja sih? Iya, untuk instrumen penelitian sendiri kita membahasnya bersama kelompok dan juga selain lupa tadi disebutkan, selain Zoom dengan kelompok dan diskusi dengan kelompok, kita juga setiap minggunya itu mengusahakan selalu berkonsultasi nih dengan dosen pembimbing terkait instrumen yang kita gunakan, terkait metode kuantitatifnya, terus terkait penarikan sampelnya, pengembalian sampelnya dan seperti itu. Untuk di instrumen ini sendiri kita sebenarnya lumayan awalnya cukup kesulitan ya, cukup concern terkait pengambilan datanya, karena kita kan berarti harus reach out nih orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia seperti itu ya Mbak. Tapi untungnya dari pihak SDG sendiri ini
memperkenalkan kita kepada gatekeeper nih, namanya Mas Rafsan, salah satu alumni Sosio dan sekarang berkuliah di Malaysia. Itu menjadi penyambung kita ke para responden dan informan kita di Malaysia gitu sih Mbak. Jadi banyak, awalnya kita concern tetapi ternyata banyak kemudahan yang juga diberikan. Di jalan itu sih. Kita juga sempat ngerombak bagian instrumen penelitian Mbak, karena pas sidang pre-proposal ya itu dosennya kan beda ya, jadi mungkin dapat tambahan perspektif baru gitu. Reviewernya baru dan mungkin yang awal kita buat itu masih memang sejujurnya masih rada berantakan dan kurang sistematis gitu. Kayak kalau kuantitatif kan emang harus sistematis dan ada template-nya kan. Nah yang punya kita kemarin tuh emang rada sedikit berantakan dan mungkin di mata dia belum sesuai gitu. Jadi kita sempat rombak, itu kayak hamin seminggu pergi kita ngerombak bab 3 gitu. Kita rapiin lagi, kita kurasi lagi kira-kira teori apa yang mesti kita hapus gitu. Karena kita sempat ngapus juga salah satu teori yang kita pakai dan akhirnya kita gunain aja nanti waktu dalam pembahasan, tapi nggak kita masukin ke dalam bab 3-nya kayak gitu. Dan itu kayaknya cukup banyak sih yang kita revisi ya pada saat itu kayak gitu. Oh, berarti ada tahap reviewer ya? Iya betul. Ada seminar. Itu sangat membantu ya sebenarnya. Sejujurnya sangat membantu. Karena kita bisa lihat point of view dari luar kelompok kita yang lebih objektif mungkin ya, seperti itu ya. Kita memperbaiki. Jadi instrumen yang kalian susun itu ada kuantitatif untuk responden. Saya dengar juga kalian melakukan ID ya? Oh iya, ada sama ID. FGD. Oh iya benar. Nah itu kalian gimana tuh melakukan penyusunan itu? Ada kendala nggak sih? So far kayaknya nggak ada sih, karena kita dibagi gitu Mbak. Jadi mungkin untuk yang ID sama FGD pertanyaannya kurang lebih banyak sama-samanya lah gitu. Jadi nggak masalah. Mungkin kita bagi-bagi tugas sih, kemarin ada 2 orang ngerjain pedoman observasi, karena observasi juga perlu kan. Sama 2 orang lagi ngerjain pedoman ID dan FGD gitu. Dan itu kayaknya cukup baik sih masing-masing ngerjain tugasnya gitu. Dan untuk pelaksananya sendiri kita bagi-bagi tugas, jadi dari masing-masing kita itu kebagian nih untuk wawancara dan juga FGD-nya itu masing-masing kebagian perannya. Oke. Kalian tadi sebut ada Mas Rafsan yang sebagai gatekeeper ya. Tapi kan itu mungkin hanya jembatan penghubung. Betul. Ada nggak sih kendala yang tersulit yang kalian hadapi sekarang untuk mendapatkan responden? Kendalanya yang tersulit memang karena responden kita masih sedikit ya, masih 105 kan iya, ya. masih 105 yang mana itu masih kurang dari yang kita targetkan sendiri. Terus untuk usaha sendiri kami udah berusaha juga untuk menyebarkan responden, mulai dari sosial media juga kita sebarkan. Lalu kita juga waktu kan kelompok lain juga melakukan hal yang kurang lebih sama ya, melakukan ID dan FGD, itu juga kita print out sendiri kuesionernya dan kita minta tolong ke kelompok-kelompok lain untuk para informannya menyebarkan para informannya ini mengisi kuesioner yang sudah kita print tersebut gitu. Terus kita juga minta bantuan, minta tolong, ada kenalan nih dari anak kesal sendiri yang kebetulan pernah tinggal di Malaysia, jadi kita juga minta bantuan gitu. Jadi kalian memperkuat jejaring kalian juga sendiri betul. Ya. Oke. Kira-kira dari pengalaman proses, mungkin teman-teman juga udah dari Malaysia ya. Hal apa yang paling menarik dan tidak terlupakan mungkin ya, yang bisa kalian ceritakan ke teman-teman gitu? Mungkin dari Agnes deh. Hal menarik, tapi ini bukan hal menarik, ini lebih ke hal konyol karena sempat ada suatu mungkin miskom gitu ya antara narsum dan ya cerita lucu sih sebenarnya antara narsum dan mungkin informasi yang saya berikan gitu. Jadi saya kemarin pengen melakukan ID atau in-depth interview sama salah satu pekerja Indonesia yang ada di Malaysia. Beliau kebetulan kerjanya di salah satu kampus di sana gitu, dan aku udah sempat hubungin, udah sempat teleponan juga, sempat ngasih tahu reminder juga besok kita ID ya kayak gitu. Nah tiba-tiba saya dapat kabar dari grup besar ESDG gitu, katanya Agnes mau part time di kantin UM ya, kantin UM ya kayak gitu. Saya kaget, perasaan nggak pernah ada lamar, nggak pernah ada apa-apa gitu. Oh ternyata Mas Rafsan jelasin gitu, ternyata kemungkinan bosnya itu ngasih tahu ke orangnya kalau misalnya
saya tuh mau ngejebak dia gitu, karena ada indikasi emang si pekerja itu dia kosongan, nggak ada dokumen dan ilegal gitu. Jadi dia juga takut, bosan nakut-nakutin, akhirnya nggak jadi gitu, nggak jadi interview sama dia. Dan lucunya juga dia tuh sempat ngubungin Mas Rafsan lagi di hari berikutnya gitu, kayak Mas ini jadi nggak gitu. Dan mungkin sebenarnya dia juga butuh uangnya sih, karena kan cukup besar ya dapat timbal balik gitu setelah wawancara gitu. Dan ya gitu deh, pokoknya lucu. Dan akhirnya gugur sih, dia gugur sih, nggak jadi kewawancarain gitu. Jadi keburu gimana ya, udah merasa nggak enak dua belah pihak jadinya ya, takutnya saling kepercayaan untuk melakukan pertanyaan lebih lanjut juga gak menarik lagi ya, Agnes. Jadi Agnes setelah ini mau magang beneran. Kalau dibuka lagi mungkin aku mau. Iya, jadi pas kita lewat itu sempat ngelewatin kantin itu ya. Oh iya, waktu perjalanan pulangnya ya. Jadi ini nggak bakalan kelupa ya, Agnes. Selalu diingat. Selalu diingat. Iya, ada aja. Jadi kami jadi asisten dan Mas Rafsan dan Mbak Nat itu tiba-tiba kaget gitu kan. Jadi kami berpikir oh ya udah benar-benar kita kehilangan satu informan atau 2-3 informan itu nggak apa-apa, yang penting itu adalah keamanan teman-teman. Bayangkan ya, kami membawa 21 orang gitu kan, yang pasti satu orang aja mau kemana, mau ke sini, mau ke ini kan nggak mudah bagi kami yang para asisten. Tapi hal ini yang dirasakan Agnes. Kalau dari Intan nih, mungkin hal konyol atau hal yang tidak terlupakan apa tuh? Mungkin hal yang menarik yang saya temui waktu selama di Malaysia itu, sebenarnya saya kesulitan untuk menangkap inti pembicaraan yang mereka ucapkan, karena kecepatan bicaranya itu benar-benar kayak di atas rata-rata orang Indonesia gitu loh, Mbak. Jadi kayak setiap bersinggungan dengan kita kan juga di sana naik Grab gitu ya. Jadi para drivernya ini juga ngomongnya juga dengan kecepatan yang memang sangat cepat. Jadi untuk menangkapnya sendiri itu butuh waktu yang lama. Jadi nggak bisa langsung paham apa maksud yang mereka katakan gitu sih, Mbak. Jadi belajar untuk mencerna perkataan dari para informan. Jadi solusinya gimana, Intan? Mungkin kita pastikan lagi, kayak tanya lagi Mbak terkait konfirmasi. Ini tuh lagi ngomongin ini sebenarnya gitu. Terus nanti mereka gitu. Oke, konfirmasi ulang ya jadinya. Konfirmasi ulang. Dari sini kita lihat bahwa teman-teman tuh merasa enjoy, having fun, dan ada hal yang tidak terlupakan ya yang dirasakan. Nah, dari Agnes maupun Intan, bagaimana cara kalian ngasih tahu ke teman-teman apa sih hal baik dan kurangnya dari MBKM SDG ini, supaya teman-teman yang batch selanjutnya itu join di sini tuh udah punya insight sebelumnya, kayak kalian dari kakak tingkatnya kayak gitu. Boleh disampaikan? Siapa dulu, Sembarang? Kalau aku mungkin ceritain aja sih pengalaman aku selama ikutan MBKM SDG ini gimana gitu, kayak karena emang MBKM ini kan fokusnya ke riset ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau mendalami bidang riset, ilmiah, sosial, boleh banget join ini gitu, karena bakal dibimbing banget sama dosen-dosennya. Terus ada astos-astos juga yang bakal ngebantu. Terus teman-temannya juga suportif. Jadi cocok sih kalau misalnya yang mau ikut mendalami riset kayak gitu, riset sosial kayak gitu. Jadi merekomendasikan bagi teman-teman yang mau mendalami riset di sini ya. Riset, iya, belajar banyak tentang riset sih. Terus mendalami nggak nih menurut Agnes? Jadi ada pengalaman riset turun lapangan yang benar-benar riset banget sih menurut aku gitu. Karena mungkin selama ini kalau di matkul kan cuma 3 SKS dan kayak diburu-buruin banget gitu, kurang dapat bimbingan dari dosen, dan lebih banyak kitanya sendiri lah yang mesti cari-cari gitu. Mungkin kalau di sini kita banyak di provide juga gitu kan. Ada Mas Rafsan yang bantu jadi gatekeep, ada asdos yang terbuka buat banyak membantu kita juga, ada dosen-dosen yang kayak emang ya terbuka juga buat bantu-bantu kita gitu. Jadi di sini kalau mau cari pengalaman riset bakal di provide banget lah kayak gitu. Oke, gitu ya kalau dari Agnes. Nah, kalau dari sisi lain nih, Intan apa nih? Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama kayak Agnes, buat teman-teman yang
memang tertarik dengan penelitian, lalu tertarik dengan riset yang bisa turun lapangan, mengambil data langsung ke tempatnya, itu sangat sangat direkomendasikan program ini seperti itu. Oke, makasih Intan dan Agnes. Sesi selanjutnya jangan pindah dulu nih teman-teman. Kita akan ada part 2 bersama Mas Rafa dan Mbak Chandini ya. Jadi selanjutnya mereka akan ngobrol apa sih sebenarnya? Mungkin ada cerita nih, Agnes. Kalau kita kan lebih banyak ngebahas yang preparation ya, atau sebelum berangkat. Kalau mereka nanti akan lebih banyak ngebahas pas di sananya gimana gitu, dan apa yang didapat dari sana gitu. Jadi mungkin lebih banyak dapat info-info menarik nanti setelah ini kayak gitu. Jadi Agnes dan Candi ini Agnes dan Intan ini bawa pulang berapa kilo Milo? Aduh. Kita sempat overweight. Banyak ya, sampai overbake ya. Sampai overweight. Oke. Gitu ya teman-teman, mungkin sampai sini dulu podcast dari Agnes dan Intan. Kita lanjutkan lagi ke Chandini dan Rafa. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sapa dulu dong, dadah. Dadah.